Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ima Siti Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 asal sekolah SDN Maja Selatan 1, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif berupa diseminasi budaya positif di sekolah saya SDN Maja Selatan 1 yang diikuti oleh para guru SDN Maja Selatan 1. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kembali fasilitator saya yaitu Bunda Suweti Vikianti, pengajar praktik Ibu Meilani Wulandari, dan saya sendiri Ima Siti Rahmawati sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum saya melaksanakan diseminasi budaya positif kepada guru-guru di SDN Maja Selatan 1, saya terlebih dahulu membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang melatar belakangi saya melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, karena penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata ini diantaranya yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran atau pembiasaan. Dan yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini yaitu murid mampu membuat kesepakatan kelas dan dipasang di dinding kelas dan ditaati. Kemudian, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajarnya. Berikut merupakan lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama-tama, saya menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan tentang disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, guru memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang saya butuhkan diantaranya, dukungan dari seluruh warga sekolah, serta partisipasi aktif dari orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya laksanakan pada hari Senin 23 Oktober 2023 bertempat di ruang kelas 6B SDN Maja Selatan 1. Pelaksanaan diseminasi budaya positif diawali dengan seluruh peserta mengisi terlebih dahulu daftar hadir.
Setelah hampir semua peserta diseminasi budaya positif memasuki ruangan, pelaksanaan diseminasi budaya positif siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dulu kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Kita lanjut pada acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Maja Selatan 1. Untuk itu kepada Bapak Sekolah Maja Selatan 1 disilakan. Sama sangar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Ibu Dimas sebagai guru penggerak juga yang saya hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Ima sebagai guru penggerak angkatan 9 dari Maja Selatan 1. Salawat beserta salam semoga terlibat kepada jajaran dalam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan juga kepada kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bangga dengan adanya salah satu guru di SD Maja Selatan 1 menjadi guru penggerak, dan ini mudah-mudahan menjadi pemicu atau menjadi motivasi untuk Bapak dan Ibu guru yang lain. Kedepannya mudah-mudahan tidak hanya Bu Ima yang menjadi guru penggerak, juga yang lainnya, terutama ini yang muda-muda. Bapak ucapkan selamat kepada Bu Ima, mudah-mudahan sukses khususnya untuk Bu Ima, juga untuk rekan-rekan guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan semuanya sukses, dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan Bu Ima bisa mengembangkan ilmunya, menularkan ilmunya kepada rekan-rekan yang lain di SD Maja Selatan 1 khususnya dan di Kecamatan Maja pada umumnya. Tidak banyak yang Bapak sampaikan, itu aja. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat kepada Bu Ima, mudah-mudahan sukses terus dan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Sukses untuk Bu Ima dan sukses untuk kita semua. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Maja Selatan 1, Bapak Dedi Hadiaga sebagai MPD, yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Dedi Keswaji SPD. Untuk acara yang selanjutnya, acara yang ketiga, penyampaian materi dari yang terhormat Ibu Ima Siti Rahmawati SPD. Disilahkan. Terima kasih kepada Pak MC yang sudah memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruangan kelas ini di sekolah tercinta kita dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini merupakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Saya berdiri sini bukan berarti saya merasa yang paling pintar ingin mengajari ibu bapak semuanya di sini, tapi saya berdiri di sini hanya ingin berbagi praktik baik atas ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang budaya positif. Sebelumnya, ini merupakan suatu kebanggaan sekali saya bisa sampai
pada tahapan ini berdiri di depan ibu bapak semuanya, itu semua atas doa, dukungan dan support dari keluarga besar SDN Maja Selatan 1 yang bukan hanya sebagai rekan kerja saja, tapi sudah ada tertanam dalam diri saya bahwa ini adalah keluarga besar saya, keluarga rekan kerja, keluarga berbagi segalanya, keluarga berbagi hal-hal baik, apalagi di lingkungan sekolah, demi satu, memajukan pendidikan dan memanusiakan manusia, yaitu para peserta didik kita. Dan untuk SDN Maja Selatan 1, kita memiliki jargon, yaitu Masal 1 juara, Masal 1 juara, Masal 1 juara. Alhamdulillah, dan itu tertanam di benak kita dan kita berhasil. Dengan kata-kata Masal 1 juara tersebut dapat mengukir prestasi untuk anak didik kita, berprestasi tidak hanya di tingkat kecamatan saja, tapi di tingkat kabupaten. Begitupun alhamdulillah suatu prestasi lagi di tahun ini kita lanjut ke tingkat provinsi. Itu semua berkat Bapak, Ibu semuanya yang hebat yang berada di depan ini dan berada di depan saya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih karena kurang lebih 1 jam ke depan, mudah-mudahan kita tetap bertahan di sini untuk sama-sama menerima informasi, menerima pengetahuan baru, berbagi praktik bersama. Di sini saya pun tidak merasa orang yang paling pintar. Di sini saya pun ingin menggali, mendapatkan kembali ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu miliki selama Bapak Ibu menjadi pendidik di sekolah tercinta kita ini. Oke, sebelum lanjut biar tidak tegang dan saya juga ingin relax ya, karena berdiri di depan Bapak Ibu hebat itu adalah suatu tantangan ya, apalagi saya harus memberikan materi. Jadi sebelum lanjut kita ice breaking dulu ya. Sebelumnya kita cek sound dulu ya, andalan SDN Maja Selatan 1. Semangat pagi, 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 luar biasa, aura, aura. Oke, tepuk tangan semuanya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, tebak-tebakan aja ya. Ini 1, ini 2, ini setengah, ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 3, kalau ini 5. Berapapun jari yang saya berikan ketika kata di depannya ini, yang ini, kalau ini ikuti angka kunci yang di belakangnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ada banyak yang sudah fokus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, alhamdulillah bisa kita lanjut ya. Nah, kecil ya gambarnya. Pada kenal yang di pojok itu ekspresinya adalah ibu-ibu yang sedang bertanya-tanya apa itu budaya positif, dan yang paling depan tuh paling nengoknya paling tinggi, berarti paling pengen tahu apa itu budaya positif. Ibu Bapak tahu nggak budaya positif? Seperti apa budaya positif teh? Mungkin perwakilan bapak-bapak sekolah bisa memberitahu seperti apa contoh budaya positif. Budaya positif itu artinya budaya untuk mengembangkan kemampuan. Contohnya kita senang di permainan olahraga badminton, maka kita mengembangkan diri untuk agar lebih pandai dalam bidang itu. Betul ya, kurang lebih seperti itu. Seperti yang dicontohkan perwakilan bapak kepala sekolah, bahwa yang dinamakan budaya positif itu ketika kita menyenangi suatu olahraga badminton, maka kita terus melakukan kegiatan-kegiatan badminton tersebut ya, mainan badminton tersebut. Yang lain seperti apa sih contoh budaya positif itu? Ya, bagaimana Pak Yaya? Membudayakan diri, contohnya senang. Itu
itu sudah jadi budaya di bahasa satu, selanjutnya senam 2 minggu sekali kan, itu adalah pembiasaan sehingga budaya positif. Terima kasih. Terima kasih ya. Cukup jelas ya, contohnya tadi adalah pembiasaan ya, senam. Dari contoh budaya tersebut, apakah ada nilai-nilainya? Kenapa harus melakukan itu? Ada nilai-nilainya enggak? Ada. Contoh tadi ketika yasinan, nilai-nilai apa yang ingin dikembangkan dari pembiasaan tersebut? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini mengenai budaya positif. Sebelum kita lanjut seperti apa budaya-budaya positif lainnya, mari kita kenali konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Berubah nggak Bu, Pak, Bu? Proses pembelajaran zaman sekarang sama nggak dengan zaman yang dulu? Beda ya, kita beberapa kali mengalami perubahan terus, penyesuaian terus. Nah ini nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Kecepatan ya, kontrol guru ya. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Dari konsep-konsep inti budaya positif tersebut, konsep manakah yang sudah Bapak ketahui, Ibu Bapak ketahui? Perubahan paradigma belajar sudah tahu? Sudah tahu? Sudah ya, kita mengalami beberapa kali perubahan ya. Ditandai dengan perubahan kurikulum ya. Ada dari zaman dulu, apa sih kurikulumnya Ibu Bapak? CPSA. Kurikulumnya zaman dulu apa sih? Kurikulum? CBSA ya. Sudah sudah antam kata orang Sunda nah ya, CBSA. Terus kurikulum 2000 berapa? 2004 ya, KTSP. Kurikulum 2013 dan sekarang Merdeka ya. Itu kita jalani itu semuanya ya. Kemudian disiplin positif. Tahu Bapak tentang disiplin? Yakin Mas tahu ya, pasti tiap hari di kelas atau di sekolah Ibu Bapak selalu melakukan disiplin positif kepada anak-anaknya. Kemudian nilai-nilai kebajikan, apa saja nilai-nilai kebajikannya? Motivasi perilaku manusia, karena setiap manusia berperilaku itu ada motivasinya, ada maksud dan tujuannya ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, mungkin sudah tahu apa saja kebutuhan dasar manusianya. Kemudian posisi kontrol guru. Nah ini kita selaku guru, selaku pendidik, kita memiliki posisi kontrol. Seperti apa posisinya? Dan nanti yang akan kita jelaskan. Kemudian keyakinan kelas dan terakhir segitiga restitusi. Jujur, saya juga sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya belum menguasai semua konsep-konsep inti untuk budaya positif ini. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya mengetahui konsep-konsep ini dan ingin berbagi praktik kepada Bapak Ibu semuanya. Kita awali dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Bapak tidak asing kan mendengar kata diferensiasi? Tidak ya? Masih hangat ya? Untuk kemarin kita sampai berapa gelombang tuh zoomnya ya tentang diferensiasi, diputar lagi tentang diferensiasi ya. Yaitu karena di zaman sekarang kita selaku pendidik dari pemerintah diharapkan untuk melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa dirubah seperti itu? Ternyata ada maksud dan tujuannya, karena ingin merubah ke arah yang lebih baik. Sehingga tujuannya itu peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita garis bawahi, di sana ada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Artinya apakah peserta didik itu kebutuhannya sama atau berbeda? Beda ya, kebutuhan setiap peserta didik itu berbeda. Di dalam kelas Bapak Ibu kurang lebih pegang berapa siswa? 28, 20. Karakteristiknya sama enggak? Kebutuhannya sama tidak? Tidak ya, maka dari itu bagaimana caranya? Kita selaku guru, selaku orang tuanya di sekolah ini harus bisa memenuhi semua kebutuhan peserta didik tersebut. Bisa tidak Ibu Bapak? Kita penuhi semuanya? Bisa, karena itu tugas kita. Karena kita sudah ditugaskan seperti itu ya, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat 6 elemen profil pelajar Pancasila? Apalagi nih yang Kumar nih, yang sudah menerapkan Kumar, ada ibu-ibu Kumar ya, pasti tahu sekali profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Berarti sudah terbukti ibu Kumarnya sudah melekat ya, berkulung-kulungnya. Kita kenali kembali profil pelajar Pancasila apa aja, karena ada rekan kerja kita yang belum kurikulum merdeka ingin tahu lebih lanjut apa aja sih 6 elemen tersebut. Berikut 6 elemen tersebut supaya lebih mudah mengingatnya, mungkin bisa kita nyanyikan bersama dibantu oleh Ibu Kumar. Nanti ke depan. Ya, silakan ya. Saya bantu. Saya bantu. Tuh, ada kelas 1, ada wali kelas 1 dan wali kelas 4 yang sudah teruji, kan sudah dibina, sudah lingkungan bongsong. Nanti kita berbagi praktik dengan teman-teman semuanya yang belum paham apa aja 6 elemen profil pelajar Pancasila. Boleh pelajarannya ke depan? Juang nyanyi, temenin saya di depan. Yang tahu ikutan ya. Kita langsung mulai aja ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri. Terima kasih. Karena Bapak di dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dengan kurikulum merdeka ini, 6 elemen tersebut harus kita jadikan pedomannya untuk menuju profil pelajar Pancasila dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita tadi di lagu Mas Guru penggerak itu menghambat kepada murid katanya ya, yang artinya sekarang yang diprioritaskan utama itu adalah murid. Kalau zaman dahulu pembelajaran itu berpusat pada guru, murid hanya duduk diam mendengarkan ya, guru aja di depan membablang menerangkan. Kalau sekarang terbalik Bapak, yang menjadi fokus utama itu adalah murid, berpusat pada murid. Murid itu merupakan salah satu makhluk hidup ya. Bisa kita kontrol atau tidak? Bisa? Tidak? Oke. Ada yang bisa, ada yang tidak. Coba sekarang yang duduknya bersebelahan. Mana pasangannya? Yang sendiri? Ayo, masa sama bayangan. Oke. Orang yang di sebelah kanan, bayangkan ibu bapak
sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Boleh bisa dimulai, saya beri waktu 30 detik. Siapa yang berhasil untuk membuka genggaman tangan teman yang di sebelah kanannya? Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Yang kanan, yang kiri merayu, yang kiri berusaha buka tangan kanannya. Ya, bagaimana? Ada yang berhasil? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bu Susi sama Ibu Ida berhasil dibuka kepalan tangan Bu Ida ya, Bu Susi? Berhasil. Kok bisa? Karena berarti sama yang temannya dikasih apa? Ini. Nah, ini nanti dikasih dua. Nah, lagi. Oke, yang tidak berhasil tuh banyak. Kenapa Bu Evi tidak mau membuka kepalan tangannya? Pertahankan, karena ini tangan saya, bukan tangan Ibu Iwi. Ya, iyalah, dipertahankan ya. Ibu Bapak tahu nggak maksud dari kegiatan tadi? Tahu tidak? Tidak. Dan tadi ada salah satu contoh guru yang saya tidak ingin membukanya karena ini tangan saya. Saya ingin erat menggenggamnya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Karena setiap manusia itu memiliki apa? Ego, memiliki keyakinan masing-masing. Ini hak saya, ini punya saya. Orang lain tidak berhak untuk merebutnya. Kecuali tadi, seperti contoh Bu Susi sama Bu Ida ya. Kenapa berhasil membukanya? Karena ternyata karena motivasi. Karena diiming-iming itu ya. Itu nanti kita lanjut ya. Itu berhubungan dengan motivasi. Jadi itu pemahamannya ya Ibu Bapak. Kita semua tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap orang itu memiliki haknya masing-masing, memiliki keyakinannya masing-masing. Begitupun juga kepada peserta didik. Itulah sebabnya kita harus memahami tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ini dari gambarnya itu kira-kira menggambarkan apa ya? Seorang orang yang dewasa sedang mengontrol boneka, mengibaratkan bahwa boneka itu ada seorang anak kecil yang bisa dikontrol oleh orang dewasa, dan ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, kita hanya bisa berilusi kalau guru itu mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ibu Bapak yakin bisa mengontrol muridnya? Yakin bisa mengontrol muridnya? Tidak bisa semua. Karena kembali lagi tadi, setiap individu itu memiliki keyakinannya masing-masing, memiliki haknya masing-masing. Jadi kita tidak memaksakan anak tersebut harus nurut sesuai kontrol kita. Kalau itu dipaksakan, nanti takutnya akan menciderai mental anak tersebut. Kita berhak untuk menetapkan peraturan, ketegasan, tetapi ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol murid, dan setiap individu memiliki keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu mungkin kalau dijabarkan di kita itu ibarat kata diobok. Anak yang salah juga udahlah nggak apa-apa. Atau anak yang mau main berantem, udah tidak dikasih tindakan tegas. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Karena ketika anak melakukan kesalahan itu bukannya disanjung-sanjung ya, tapi harus diluruskan, dibetulkan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita tidak boleh berilusi bahwa ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita tunjukkan kesalahannya, apalagi di depan teman-temannya, dan berharap pemahaman kita adalah itu menguatkan karakter. Itu pemahaman yang salah dulu. Ketika anak melakukan kesalahan lalu
kalau mereka ditunjukkan kesalahannya di depan teman-temannya, apakah anak tersebut akan merasa malu atau berubah? Malu ya. Aduh, ibu menjadi bejakeun di pahinan rencangan abi, akan merasa malu, bukannya menguatkan karakternya supaya berubah. Yang ada nanti anak akan merasa malu. Kemudian teori kontrol yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti tadi ya, kita padahal udah sama-sama dewasa ya, ada yang senior merayu menuju ke yang di bawahnya untuk membuka kepala tangannya, tapi tidak berhasil. Ya itulah karena orang dewasa berhak memaksa itu merupakan miskonsepsi dari teori kontrol atau pemahaman yang salah dari teori kontrol ya, seperti itu. Maka dari itu selanjutnya kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Betulkah kebutuhan kita semua sama? Betul tidak? Apakah kebutuhan kita semua sama? Tidak ya. Maka dari itu teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Saya yakin kebutuhan Ibu Epi dan Ibu Iwin jelas beda ya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Oke, Ibu Bapak, ketika melihat Bapak Dedi di depan, sudah pasti setiap orang memiliki pemahaman atau penglihatan yang pemikiran yang berbeda ya. Maka dari itu kita ubah ke teori kontrolnya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya gitu. Saya ingin tahu pendapat siapa ya? Oke, Pak Uwe. Apa yang Pak Uwe lihat dari Pak Dedi ketika ada di depan? Sedang apa? Pak Dedi itu seorang yang sedang ngapain? Lagi memperhatikan materi di papan atau di dalam. Kalau menurut Pak Dedi, Pak Dedi sedang ngapain? Beda gambarannya. Dari gambar saya lagi berangkat kasih. Yang kedua, lagi memikirkan bahwa saya itu udah pantas ya jadi kepala sekolah. Jadi setiap orang itu kan punya gambaran yang berbeda ya atas apa yang dilihatnya. Lanjut yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak ya. Maka itu kita ubah teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan kudu kieu, abi mah da mikirna kieu, hayu kudu kieu. Nah, jangan memaksakan seperti itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan perilaku yang buruk, seperti apa contohnya perilaku yang buruk? Suka apa? Musilin temennya. Kita pikirannya budak nakal teuing. Apakah seperti itu? Suka seperti itu? Suka ya, ngejengkelkeun pisan. Nah, jangan sampai itu membuat pemikiran ibu bapak bahwa itu merupakan suatu kesalahan. Karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu naon budak itu ngaganggu wae. Berarti ada tujuannya, apa sih tujuannya? Itu ya yang harus kita pahami. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Betul atau tidak? Salah. Seperti tadi kan, saya genggam tangan saya. Ya udah, kata Bepi, ini tangan saya. Mau diraih seperti apapun atau dipaksa seperti apapun sama Ibu Iwin, saya tetap pertahankan karena orang lain tidak bisa mengontrol saya. Maka pemikirannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak kita mengontrol orang lain? Tidak ya. Meskipun tadi Bu Susi udah berhasil mengontrol Bu Ida untuk membuka tangannya,
Tapi apakah itu betul? Dikasih iming-iming, tuh kan? Nah itu kan nanti ke depannya kalau misalkan Bu Susi pengen sesuatu lagi, ya udah terusan aja pakai cara nih dikasih yang merah berapa lembar kayak gitu kan, itu terus memberatkan ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada yang dipaksa-paksa nggak tangannya? Dirayu gak berhasil, diomongin baik gak berhasil, udah aja akhirnya dipaksa ya. Tadi lihat Pak Freddy sama Pak Iwan ya, saling maksa kayak gitu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apakah kita suka memaksa? Suka ya, makanya suka ya. Kita mau sesuatu tapi itu dapat ya udah, akhirnya dipaksa ya. Nah itu teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan yang lainnya ketimbang kita harus memaksa. Karena yang namanya memaksa itu, dipaksa itu enak tidak? Tidak kan? Dipaksa itu tidak enak ya. Nah, apa itu? Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah. Tadi ketika Ibu Ida berhasil membuka tangannya. Ketika Bu Ida berhasil membuka tangannya dan ketika Bu Ida mau membuka tangannya dan Bu Susi berhasil membuka tangan Bu Ida, berarti ada yang menang. Siapa yang menang? Bu Susi, kamu sudah berhasil membuka genggaman tangan Bu Ida. Yang kalah itu siapa? Bu Ida. Ya, jadi ada yang menang kalah. Enak gak kalau ada yang kalah? Gak enak kan? Menyakitkan kan kalau ada yang kalah? Maka dari itu kita berubah teorinya ke teori menang dan menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Ketika ada yang tidak berhasil membuka genggaman tangannya, oh ya sudah, saya hargai keyakinan teman saya karena memang itu sangat berharga dan tidak bisa dibagikan kepada orang lain, sehingga kita tidak merasa kalah ketika tidak bisa membukanya. Karena itu prinsip model berpikir menang dan menang. Begitupun kepada peserta didik. Ketika ada peserta didik yang tidak mau nurut kepada kita jangan berkecil hati. Wah, saya eleh ya budak, menurut ya budak. Jangan merasa kalah seperti itu ya. Tapi kita cari alternatif lain yang menyenangkan keduanya sehingga kita pada model berpikir menang dan menang. Itu tentang teori kontrol yang diubah dari stimulus ke respon ya. Konsep selanjutnya tentang budaya positif itu adalah disiplin positif. Disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang tergambar dari Bapak Ibu? Disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, datang tepat waktu, menjalankan aturan. Berarti disiplin itu berkaitan dengan aturan ya tentang disiplin itu. Tapi di sini kita akan belajar dari disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kita ubah pemahamannya. Disiplina itu adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi kita ubah pemikiran bahwa disiplin itu adalah belajar dengan penuh tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ketika ada anak yang datang tepat waktu, apakah itu sudah dikatakan disiplin? Ketika ada anak yang datang tepat waktu, disiplin. Kenapa bisa dibilang disiplin? Tepat waktu, aturan. Dan tanpa disadari anak tersebut berarti sudah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Anak tersebut mungkin meyakini, oh saya kalau datang terlambat melanggar aturan, maka dari itu saya harus datang lebih pagi supaya saya tidak melanggar aturan dan bisa dikatakan disiplin. Seperti itu ya proses belajarnya.
Selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ibu bapak, ketika ada anak-anak yang sudah disiplin, selalu ikut upacara, selalu ikut pembiasaan Jumat pagi dan Sabtu pagi, selalu datang ke kelas tepat waktu, kita juga harus memperhatikan apakah anak itu benar-benar tulus, berasal dari kesadarannya masing-masing, atau hanya mengharapkan imbalan, penghargaan, atau menghindari hukuman. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Karena segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, inisiatif dari diri kita sendiri, itu keberlangsungannya akan lama ketimbang ketika anak tersebut melakukan sesuatu atau melakukan disiplin positif, tapi karena imbalan, penghargaan, atau takut ancaman dan hukuman, ya jelas itu tidak akan berjalan dalam waktu jangka panjang ya. Karena hukum dah ya bapak iya galak sok hukum kudu pagi-pagi, ya berarti anak tersebut hanya segan dan takut karena ada seorang guru yang melakukan tindakan tegas, misal menghukum seperti itu ya, bukan berasal dari dirinya sendiri. Nah ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya masing-masing ya. Jadi tidak karena takut dihukum, tidak berharap imbalan, ya benar-benar tulus dari dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja sih yang akan dikembangkan ini dalam proses pendisiplinan ini? Nilai-nilai kebajikan itu sendiri merupakan nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam sebuah institusi atau organisasi, yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yang itu merupakan dasar 6 elemen yang harus kita miliki untuk kita bisa wujudkan kepada para peserta didik kita. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sudahkah itu ada di para peserta didik kita? Ada sebagian. Yang mana ya? Coba. Atau apakah ada guru yang sudah berhasil menumbuhkan karakter peserta didik seperti apa? Tadi ada sebagian dari Bu Ella ya. Bu Ella contohnya apa? Kalau di kelas saya, kalau melihat dari PPP ini ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang sudah mulai digalakkan sholat duha. Pionirnya kan guru PAI ya. Setiap hari Kamis mereka sudah siap untuk pagi-pagi ke sini, ya, siap membawa makanan dan mereka siap berjamaah. Kemudian untuk gotong royong itu bisa di kelompok kerjasama, ya kerjasama di kelas gitu ya, mandiri ya di kelas ataupun di rumah masing-masing bisa kreatif dan sebagainya. Insya Allah secara keseluruhan sedikit demi sedikit sudah. Begitu. Terima kasih Bu Ella. Alhamdulillah ya, sudah ada beberapa karakter yang muncul dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap harinya. Dan yang namanya perubahan itu, penerapan untuk menumbuhkan karakter itu tidak bisa dilakukan secara rentak, tidak bisa dilakukan secara cepat, harus bertahap ya gitu. Selanjutnya ada IBO Primary Years Program, memiliki nilai-nilai kebajikan seperti toleransi. Sudahkah ada toleransi di anak didik kita? Sudah ya, alhamdulillah mereka bisa bertoleransi. Rasa hormat, sudahkah ada?
Ada, alhamdulillah. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu contoh nilai-nilai kebajikannya dari IBO Primary Years Program. Selanjutnya dari keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikannya diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam dirinya. Inilah Bapak Ibu tugas kita untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri peserta didik. Dan selanjutnya tahap budaya positif selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Setiap manusia berperilaku itu ada motivasinya, ada tujuannya, ada maksudnya. Di antaranya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika anak-anak datang pagi-pagi karena takut dihukum, jadi dia berperilaku datang pagi-pagi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya bagi motivasi perilaku ini menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, karena tadi takut dihukum, terus biar dapat penghargaan atau imbalan. Dan yang paling penting adalah kita memunculkan motivasi intrinsiknya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya berasal dari kesadaran dalam dirinya masing-masing. Berkaitan tadi dengan motivasi perilaku manusia, menghindari hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi juga. Hukuman. Pernah menghukum Ibu Bapak? Pernah? Pernah menghukum? Pernah? Alhamdulillah kalau tidak ya. Kalau saya zaman dulu baru jadi guru, jujur saya pernah menghukum. Niatannya ya untuk mendisiplinkan siswa ya. Misal kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, silakan kerjakan dulu di luar, keluar ya. Jujur saya pernah melakukan. Tapi seiring berjalannya waktu dan pemahaman yang saya dapatkan, ternyata hukuman itu tidak efektif untuk membuat anak berubah. Karena yang namanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman itu bersifat satu arah, serta hukuman itu yang paling parahnya adalah sesuatu yang menyakitkan. Karena yang namanya dihukum itu tidak enak ya, malu, sakit hati ya. Itu alhamdulillah kalau seiring berjalannya waktu, perkembangan pembelajaran sekarang Ibu Bapak sudah tidak menerapkan yang namanya hukuman, karena nanti ada cara lain lagi untuk kita bisa mendisiplinkan siswa. Kemudian ada juga selain hukuman yang lebih bijaknya, yaitu konsekuensi. Dimana misal ketika ada anak yang menjatuhkan botol minum temannya, maka bukan diberikan hukuman, tapi dilakukan konsekuensi. Yaitu konsekuensinya bagaimana? Bersihin. Ini airnya dilap, bersihin serpihan kacanya, misal kalau botol minumnya dari kaca, atau nanti ganti ya, ini botol minum temannya yang kamu jatuhkan. Nah itu contoh konsekuensinya. Dan karena konsekuensi itu merupakan kegiatan yang terencana atau disepakati sesuai peraturan, dan murid tetap dibuat tidak nyaman karena ketika dia kaget melakukan kesalahan tiba-tiba harus diminta ganti, yang konsekuensinya harus mengganti. Jadi tetap aja dibuat tidak nyaman. Sudah kalau kita melakukan kesalahan kan kaget ya, merasa bersalah tuh. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan ada satu langkah lagi, yaitu kegiatan restitusi, di mana kegiatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya
dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Berkaitan dengan penghargaan, ini akan kita bahas. Ibu bapak suka ngasih penghargaan kepada siswanya? Suka ya, kasih permen. Biar apa sih kasih penghargaan? Pujian, dapat nilai yang bagus. Hati-hati ibu bapak dengan yang namanya penghargaan. Karena saya juga jujur suka ngasih penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi. Misal, wah ini juara 1, ranking 1, pasti penghargaan siapa? Hati-hati dengan penghargaan. Karena di balik penghargaan itu ada efek-efek lainnya yang ada yang membahayakan juga ya. Kita ketahui dulu, penghargaan itu ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu, keberhasilan ya, berprestasi. Alif Kon berpendapat mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum siswa katanya. Menurut pendapat Alif Kon, ketika kita memberikan penghargaan itu padahal niatan kita supaya memotivasi anak tersebut supaya semangat lagi ya untuk berhasil, tapi ternyata di balik itu bisa jadi itu sebuah hukuman. Seperti apa ceritanya? Begini runtutannya. Efek dari penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, ketika anak tersebut hari itu berhasil unggul, kita kasih penghargaan. Kemudian besoknya dia kalah oleh temannya, apakah kita masih kasih penghargaan? Tidak ya, berarti kalah, udah nggak dapat lagi penghargaan. Dan itu pengaruhnya jangka pendek. Jangka panjangnya, ketika anak tersebut berhasil terus setiap harinya berhasil unggul, maka bebannya kepada guru ya kita berarti harus terus-terusan masih penghargaan. Karena ketika anak itu sudah punya pikiran, wah saya berhasil nih, paling pertama ngerjain soal, dapat hadiah dari guru, besok juga saya mau ngerjain soal yang paling pertama biar dapat hadiah lagi. Terus nanti anak tersebut akan terus nagih untuk pengen dikasih penghargaan, hingga penghargaan ini tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika dikasih penghargaan senang nggak? Senang ya. Tapi ketika tidak dikasih penghargaan, gimana? Kecewa. Ah ibu mau naon tadi pas yang beri hadiah, nah kan kamu gagal, kamu belum berhasil. Nah itu nanti akan merusak hubungan. Ah ibu emang kak tebet tuh ngasih hadiah ya, peda gagal peda ya. Nah itu nanti pemahaman di anaknya akan terus bergantung ingin terus dikasih hadiah begitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Karena yang namanya anak itu kan naik turun. Hari ini mungkin berhasil mengerjakan, kemudian besok-besoknya mungkin belum berhasil karena ketepatannya tidak berlanjut setiap hari, contoh seperti itu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas karena ketika anak mengerjakan sesuatu dan dia mengharapkan imbalan saja atau hadiah saja sehingga hasilnya tidak berkualitas, mempertimbangkan cepat beres dia dapat hadiah, jadi itu menurunkan kualitas ya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah seperti tadi ya, ketika anak tersebut ranking 1 diumumkan di depan panggung, bisa di atas panggung ya, ranking 1, tiba-tiba pas kelas 2 nggak ranking, nggak masuk 10 besar. Apakah anak tersebut kecewa tidak? Kecewa. Nah itu contoh akan menghukum ya, anak tersebut jadi kecewa, tidak berhasil lagi ranking 1. Kemudian yang namanya penghargaan itu harusnya motivasi dari dalam diri ya. Jadi anak melakukan sesuatu itu bukan karena penghargaan, tapi betul-betul motivasi dari dalam dirinya. Kebutuhan dasar. Ibu bapak masih semangat? Semangat pagi. Terima kasih. Ya, waktu sudah siang, tapi semangatnya semangat pagi ya. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kita manusia punya kebutuhan enggak Bapak Ibu? Punya. Saya ingin tahu kebutuhan Bu Epi apa ya? Kalau kebutuhan
tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ketika kita ingin kebutuhan kita terpenuhi, apakah ada hal yang kita lakukan? Ada pastinya ya, kita melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Kita kenali ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pokoknya ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti sambil cek kebutuhan dasar saya apa ya, apakah kelima-limanya saya butuhkan dan belum terpenuhi. Kita sambil cross check dengan diri kita sendiri ya. Yang pertama, bertahan hidup. Alhamdulillah ya, kita sampai detik ini masih bertahan hidup. Karena kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya ada apa aja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sudahkah itu terpenuhi Bapak Ibu? Insya Allah, alhamdulillah ya. Makanan, tuh, alhamdulillah ada. Pakaian, ada. Tempat tinggal, ada. Keamanan, kesehatan, alhamdulillah sudah terpenuhi ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada yang butuh kasih sayang? Atau ada yang pasangannya jauh lagi LDR? Ada yang masih jomblo? Ketawa-ketawa ya yang merasa butuh kasih sayang Maya. Butuh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Bapak Ibu pernah lihat anak didiknya yang merasa berkuasa? Para raja gitu ya, berkuasa. Itu semua karena dia ingin dipenuhi harga dirinya, keinginannya untuk dianggap, kayak dianggap gitu. Adiknya dia mulai masuk hiji anu pangjabona gitunya yang dianggap, jadi merasa berkuasa. Kemudian memimpin, diakui, berprestasi, dan didengar. Contoh kebutuhannya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ingin bebas ya. Bapak Ibu ingin bebas? Ingin ya, tidak ingin dikekang oleh orang lain. Karena pada itu kebutuhan yang diberikannya yaitu berupa kemandirian, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita kasih kebebasan itu yang diinginkan, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah kesenangan. Semuanya pengen senang? Pengen ya? Dengan cara bermain, kemudian humor, bercanda ya, kemudian antusiasme dan tertawa ya. Oke, biar semuanya senang, kita tertawa dulu. Konsentrasi. Tertawa 1 kali, tertawa 2 kali, tertawa 3 kali, tertawa tanpa suara. Oke, bagus ya, tepuk tangan ke semuanya. Lanjut, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, apakah ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Ada. Yang mana Bu Evi? Kebutuhan yang mana Bu Evi? Kasih sayang katanya ya, butuh kasih sayang. Maka dari itu Bu Evi pengen punya rasa diterima, dipedulikan, ada teman berbagi, bekerja sama ya. Semoga cepat terpenuhi ya Bu Evi ya. Tetap semangat. Kita lanjut. Nah, berikut akan saya jelaskan tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai apa? Penghukum, kedua
Pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Bapak Ibu semuanya di sini guru. Begitupun juga ada Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan atasan di sekolah ini. Kontrol guru mana yang kita miliki? Apa-apa guru? Bukan, alhamdulillah. Membuat rasa bersalah? Tidak. Teman? Ya. Ya. Teman ya. Kita dari murid kita bisa jadi teman. Pemantau? Bisa ya. Kita bisa pemantau anak didik kita ya. Jangan sampai yang bebas kelihatan ya. Manajer? 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 Manajer ya. Betul. Kalau Bapak kepala sekolah, mohon maaf Bapak posisinya seperti apa ya Bapak dari kelima itu? Sebagai manajer di sekolah ya. Alhamdulillah. Ya, mantap. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi tentang kelima posisi kontrol tersebut, berikut akan saya tampilkan video posisi kontrol. Selamat menyaksikan. Tadi posisi kontrol yang paling ideal itu yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Dalam menegur murid yang datang terlambat, kita posisikan sebagai manajer. Di mana tadi di dalamnya ada pertanyaan ditanyakan mengenai keyakinan apa yang kamu langgar. Nah, selanjutnya dari posisi kontrol tersebut kita akan menggali lebih jauh tentang keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada bedanya? Tentu ada. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau keyakinan kelas itu adalah hasil dari kesepakatan semua warga kelas atau warga sekolah. Jadi peraturan yang dibuat itu enak, hasil kesepakatan semua warga sekolah. Sementara yang namanya peraturan kelas biasanya itu ditentukan oleh pemimpin lembaga, pemimpin kelas, pemimpin sekolah, suatu lembaga yang tanpa dihadirkan dulu persetujuan dari warga sekolah yang lainnya. Maka dari itu kita harus bisa membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua warga kelas atau sekolah. Adapun cara untuk membuat keyakinan kelas, prosedurnya adalah sebagai berikut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita berdiskusi dengan seluruh siswa. Ini kelas di lingkup kecil ya, di kelas saya sendiri di sini. Saya bentuk keyakinan kelas diawali dengan mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita membebaskan kepada para peserta didik ingin ada peraturan atau keyakinan apa sih di
kelas ini supaya kelas ini tertib, disiplin, nyaman, aman, bersih seperti itu ya. Maka di sini ada kegiatan siswa sedang menuliskan atau mencurahkan pendapatnya tentang peraturan kelas yang nanti kita sepakati bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid dan gunakan kalimat positif. Kalimat positif itu hindari kata-kata jangan, tidak boleh. Nah, itu dihindari kata-kata positifnya. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Positifnya gimana? Itu negatif ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti yang sederhananya adalah buang sampah sembarangan. Kalimat akhirnya aja ya, padahal jangan buang sampah sembarangan. Nanti takutnya yang nyampe itu buang sampah sembarangan. Padahal di awal ada kata jangan. Maka dari itu hindari kata jangan atau tidak boleh. Jadi positifnya gimana ketika kita ingin membudayakan harus buang sampah pada tempatnya? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Dari kata jagalah kebersihan ya diantaranya kita harus buang sampah pada tempatnya. Intinya kita dalam membuat keyakinan kelas itu adalah gunakan kalimat positif. Yang ketiga, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Karena setiap anak itu beda-beda ya pendapatnya. Kita tinjau kembali mana nih sekiranya yang masuk akal, yang bisa disepakati bersama. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kalau misalkan kok ini belum bisa direalisasikan ya, anak tetap tidak nurut ya, kita tinjau kembali bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, lalu disepakati dan disetujui oleh semua warga kelas. Bukti persetujuannya bisa dengan tanda tangan. Kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas agar mudah dilihat semua warga kelas. Dan boleh Ibu Bapak lihat di sebelah kiri terpampang inilah keyakinan kelas 6B yang menjadi kesepakatan kelas bersama, sudah disetujui oleh saya selaku wali kelasnya dan seluruh murid kelas 6B yang harus kita sepakati keyakinan kelas ini secara bersama-sama setiap harinya. Dan saya berharap Ibu Bapak semuanya juga bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Selanjutnya kita bahas tentang segitiga restitusi. Ini merupakan tahapan akhir dari konsep budaya positif ya, yaitu segitiga restitusi. Restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menemukan anak yang bermasalah, anak yang berperilakunya tidak sama dengan yang lain karena ingin memenuhi kebutuhannya, caranya adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut kita gunakan segitiga restitusi ini, yaitu dengan proses dialog, ngobrol. Ibu Bapak suka ngobrol sama anak didiknya? Alhamdulillah. Yang perlu diketahui itu ada tahapannya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan produk kelasnya masing-masing yang sudah disepakati bersama. Berikut video segitiga restitusi dalam proses menyelesaikan permasalahan.
menggunakan segitiga restitusi. Sudah siang ya? Ini masih ada beberapa slide lagi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Minta waktunya sedikit lagi, mudah-mudahan tidak sampai siang. Selanjutnya, dari pemahaman tentang segitiga restitusi tersebut, alhamdulillah sudah saya terapkan kepada peserta didik saya yang memiliki kebutuhan khusus, perhatian khusus, sehingga saya harus melakukan kegiatan tindakan segitiga restitusi. Berikut penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada 2 kasus yang berbeda. Ini kebetulan peserta didik saya yang nanti akan saya tampilkan, tapi tidak serta-merta saya menginformasikan bahwa anak ini punya masalah atau memiliki kasus. Saya di sini bertindak untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya dan memenuhi kebutuhan yang ingin mereka dapatkan ya. Kasus yang pertama yaitu pada peserta didik yang selalu telat mengerjakan tugas karena diketahui katanya sibuk terus berbagai kegiatan, padahal anak tersebut berprestasi ya. Kemudian yang kedua, pada peserta didik yang selalu datang terlambat, dan itu tidak hanya sekali 2 kali. Peserta didik tersebut berkali-kali datang terlambat sehingga saya harus menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Berikut saya tunjukkan hasil dari penerapan segitiga restitusi pada kedua peserta didik saya dengan kasus yang berbeda. Contoh saya menyelesaikan masalah dengan Rafli ya, padahal Rafli itu anak yang berprestasi ya kita ketahui, tapi di dalam kelas ada kekurangannya ketika dalam proses pembelajaran harus berbagi waktu dengan kegiatan yang lain, kemudian ketinggalan pelajaran dan tentu tugas-tugas pun tertinggal. Tapi itu bukan suatu kesalahan karena Rafli melakukan seperti itu ada motivasinya, ada tujuannya, ada maksudnya ya, karena harus berbagi waktu. Saya pahami dan saya tidak menghukumnya, tapi saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini, mengajak berdiskusi, mencari jalan baiknya seperti apa, dan ditegaskan ya kita harus bisa membagi waktu. Dan berikut respon dari Rafli setelah berdiskusi dengan saya. Hari ini saya merasa senang karena bisa berdiskusi dengan Ibu Guru tentang kesalahan yang diperbuat oleh saya, dan saya akan memperbaiki untuk memberi tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya saya harus terus memantau dan memanajeri Rafli untuk tetap berada pada menjadi peserta didik yang tidak tertinggal pelajaran dan bisa membagi waktu dengan kegiatan yang lainnya. Ada satu kasus lagi yang terjadi di kelas saya, yaitu ada salah satu anak yang selalu datang terlambat hampir setiap harinya ya. Berikut videonya. Dari kasus ini ada diketahui kenapa Dani selalu datang terlambat itu karena selalu bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena katanya sorenya suka tidur siang sehingga malamnya susah tidur, jadi begadang. Tidurnya suka larut malam dan bangunnya kesiangan sehingga berangkat ke sekolahnya pun kesiangan ya gitu. Dan kita sudah mencari solusinya dengan cara tadi Danis katanya
mau merubah kebiasaan untuk tidak tidur siang supaya pukul 8 atau 9 sudah tidur dan bisa bangun pagi-pagi, berangkat pagi-pagi dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Berikut respon Denis dari hasil diskusi yang dilaksanakan. Aku senang sekali sudah diajak berdiskusi dengan ibu guru. Aku diajak berdiskusi untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sudah mau diajak berdiskusi, berbicara dan mau merubah sikapnya supaya bisa memenuhi keyakinan kelasnya masing-masing yaitu. Dan perubahannya hasil pantauan selama ini, Denis tidak pernah datang lagi terlambat ke sekolah. Ketika saya datang ke kelas, Denis sudah berada di sekolah. Alhamdulillah ya, tapi saya tidak senang sampai di situ saja. Tetap saya juga kedepannya harus terus memantau perilaku Denis dan juga Rapli serta utamanya anak-anak didik saya yang lain. Alhamdulillah ibu bapak semuanya, proses panjang dari awal tadi kita mempelajari tentang budaya positif sampailah kita pada penutup. Dalam penutup ini yang bisa saya sampaikan adalah dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab, dikutip dari Standar Pendidikan Nasional. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas waktu yang sudah dicurahkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh keluarga besar SDN Maja Selatan 1 yang sudah memberikan doa, dukungan, dan support kepada saya pribadi. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ibu bapak semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, saya telah melakukan refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di ruang kelas 6B SD Negeri Maja Selatan 1, Kabupaten Majalengka. Terdapat 23 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias. Selanjutnya mengenai pembuatan keyakinan kelas, saya lakukan bersama murid kelas 6B yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Murid-murid sangat antusias sekali dalam pembuatan keyakinan kelas.
perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini? Saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SDN Manja Selatan 1. Dan selanjutnya, rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Saya akan terus-menerus melakukan evaluasi secara berkala dan menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Kedua, terus melakukan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, terus meningkatkan pengetahuan tentang budaya positif. Sekian pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat lainnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.